bersama saya di Uno Ipas Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Yang paling penting adalah komentar Anda semua. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muflat Tunisa, asal sekolah SMA Negeri 1 Kodeoha, kelas 10 MIPA 2. Alamat Desa Kalukaluku, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara. Saya akan membawakan cerita dongeng tentang Mali Kundang. Pada zaman dahulu, di sebuah daerah perkampungan, pantai air manis di daerah Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda bernama Mande Rubaya bersama seorang anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Malin adalah seorang anak yang rajin dan penurut. Mande Rubaya amat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Mande Rubaya sudah tua. Ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan ia dan anak tunggalnya. Suatu hari, Malin jatuh sakit yang amat keras. Nyawanya hampir melayang, namun akhirnya dapat disembuhkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin disayang. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Kini Malin sudah dewasa. Ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota. Karena saat itu sedang ada kapal besar merapat di pantai air manis. Jangan, Malin. Ibu takut terjadi apa-apa denganmu di sana. Menetaplah di sini, temani ibu. Ucap ibunya sedih setelah mendengar keinginan Malin yang ingin merantau. Tenanglah, Bu. Tidak akan terjadi apa-apa denganku di sana, kata Malin sambil memegang tangan ibunya. Ini kesempatan, Bu. Belum tentu setahun sekali ada kapal besar yang merapat di pantai ini. Aku ingin merubah nasib kita, Bu. Izinkanlah. Pinta Malin memohon. Baiklah, Ibu izinkan. Cepatlah kembali. Ibu akan selalu menunggumu, nak, kata ibunya sambil menangis. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubaya mengizinkan anaknya pergi. Kemudian, Malin dibekali dengan nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 untuk bekalmu di perjalanan, katanya sambil menyerahkannya pada Malin. Setelah itu, berangkatlah Malin Kundang ke tanah rantau, meninggalkan ibunya sendiri. Hari-hari terus berlalu, hari yang terasa lambat bagi Mande Rubaya. Setiap pagi dan sore, Mande Rubaya memandang ke laut. Sudah sampai di mana kamu belayar, nak? Tanyanya dalam hati sambil terus memandang ke laut. Ia selalu mendoakan anaknya agar selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian, jika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. Apakah kalian melihat anakku, Malin? Bagaimana keadaannya di sana? Apakah dia baik-baik saja? Kapan dia pulang? Tanyanya. Namun, setiap ia bertanya pada awak kapal atau nahkoda, tidak pernah mendapat jawaban. Malin tidak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya. Bertahun-tahun Mande Rubaya terus bertanya-tanya, namun tak pernah ada jawaban hingga tubuhnya semakin tua. Kini ia jalannya mulai terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari, Mande Rubaya mendapat kabar dari nahkoda dulu yang membawa Malin. Nahkoda itu memberi kabar bahagia pada Mande Rubaya. Mande, apakah kamu sudah tahu bahwa anakmu telah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya? Ucapnya saat itu. Malin, kapan kau pulang kemari, nak? Ibu sudah tua. Kapan kau pulang? Rintinya pilu setiap malam. Ia yakin bahwa anaknya pasti datang. Benar saja, tak berapa lama kemudian, di suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah dan indah berlayar menuju pantai. Orang kampung berkumpul. Mereka mengira bahwa kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Mande Rubaya amat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali.
Sinar keceriaan mulai menghampirinya kembali. Namun, hingga berbulan-bulan, semenjak ia mendapat kabar Malin dari nahkoda itu, Malin tidak kunjung kembali untuk menengoknya. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan, terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah, dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah. Mande Rubaya juga ikut berdesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar-debar keras saat melihat lelaki muda yang berdiri di kapal itu. Ia sangat yakin sekali bahwa lelaki itu adalah anaknya, Malin Kundang. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut, ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluknya erat. Ia takut kehilangan anaknya lagi. Malin anakku, kau benar anakku kan? Katanya, menahan isak tangis karena gembira. Mengapa begitu lama kau tak memberi kabar? Malin terkejut karena dipeluk wanita tua rentah yang berpakaian compang-camping itu. Ia tak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Sebelum dia sempat berpikir berbicara, istrinya yang cantik itu meludah sambil berkata, Wanita jelek inikah ibumu? Mengapa dulu kau berbohong padaku? ucapnya sinis. Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku? Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. Wanita gila, aku bukan anakmu. Ucapnya kasar. Mande Rubaya tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, Malin anakku, aku ini ibumu nak. Mengapa kau jadi seperti ini? Malin Kundang tidak memperdulikan perkataan ibunya. Dia tidak akan mengakui ibunya. Ia malu kepada istrinya. Melihat wanita itu berangsur hendak memeluk kakinya, Malin menendangnya sambil berkata, Hai wanita gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor. wanita tua itu terkapar di pasir, menangis dan sakit hati. Orang-orang melihatnya ikut terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Mande Rubaya pingsan dan terbaring sendiri. Ketika sadar, pantai air manis sudah sepi. Dilihatnya, kapal Malin Kundang semakin menjauh. Ia tak menyangka Malin yang dulu disayanginya tega berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit. Lalu tangannya ditegakkan ke langit. Ia kemudian berdoa dengan hati yang pilu. Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia anakku, aku mohon keadilanmu ya Tuhan. Ucapnya pilu sambil menangis. Tak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Lalu sambaran petir yang menggelegar. Saat itu juga kapal hancur berkeping-keping. Kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esoknya saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di kaki bukit terlihat keping kapal yang telah menjadi batu. Itu adalah kapal Malin Kundang. Tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang kena kutuk ibunya, menjadi batu karena telah durhaka. Di sela-sela batu itu berenang-renang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon, ikan itu berasal dari serpit tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Sampai sekarang, jika ada ombak besar menghantam batu-batu yang mirip kapal dan manusia itu, terdengar bunyi seperti lolongan jeritan manusia. Terkadang bunyinya seperti orang menatap menyesali diri. Ampun Bu, ampun. Konon, itulah suara si Malin Kundang, anak yang durhaka pada ibunya.